Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa belajar mengajar bersama pada materi pembelajaran ilmu tauhid tingkat dasar, yaitu tentang Aqaid 50 dan akidah dasar MI yang ada di Imami Kepanjen, Madrasah Ibtidaiyah Imami Kepanjen. Pada pembelajaran satu ini kita nanti akan mengetahui rincian Aqaid 50 dan hukum-hukumnya. Aqaid 50 atau akidah 50 ini terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil atau sifat muhal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya ini 20 sifat wajib, 20 sifat muhal atau mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Ini disebut akidah uluhiyah, akidah tentang ketuhanan. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Ini disebut akidah nubuwiyah atau akidah nubuwiyah. Yang atas itu uluhiyah, ketuhanan, yang di bawah nubuwiyah, kerasulan atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling dekat dengan Allah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita mulai masuk materi ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa itu artinya satu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Dengan apa mempelajarinya? Dengan Aqaid 50. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah-akidah yang sudah ditentukan oleh para ulama. Itu ilmu tauhid yang mempelajari tentang mengesahkan Allah dengan Aqaid 50, juga mengenal Allah dengan akidah-akidah yang sudah ditentukan oleh para ulama. Hukumnya mempelajari ilmu tauhid itu fardu ain bagi orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah terkena sasaran kewajiban. Artinya sudah balik. Kalau laki-laki berumur 12 tahun atau sudah pernah, kalau perempuan sudah haid, itu namanya mukallaf. Sudah besar dengan dalil-dalil yang sudah terperinci, itu hukumnya fardu kifayah belajar. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah untuk mengenal Allah dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil yang pasti, dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mensucikan Allah
dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki oleh makhluk dan membenarkan risalah seluruh para rasul terdahulu. Wajib bagi orang mukallaf yang terbebani hukum syariat ini mengetahui sifat-sifat Allah. Di antaranya ini sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi ilmu tauhid. Tadi sudah dijelaskan ilmu yang mempelajari tentang mengesahkan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham? Kalau belum paham, dibaca lagi ya. Ini ilmu tauhid diulang-ulang pelan-pelan sambil latihan membaca. Orang mukallaf itu apa? Sudah ya, lanjut. Sekarang kita baca sifat wajib. Sifat wajib itu apa sih? Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta atau alam seisinya. Dan juga sifat wajib itu dapat dikatakan sifat yang tidak tergambar atau terfikirkan oleh akal seseorang tidak adanya sifat wajib tersebut. Jadi berpikir gak ada itu tak boleh. Itu namanya sifat wajib. Harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sifat mustahil atau sifat muhal. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan daripada sifat wajib bagi Allah, yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta. Sifat mustahil bagi Allah itu dapat dikatakan sifat yang tidak tergambar atau terfikirkan dalam akal seseorang adanya sifat tersebut. Jadi terfikir saja betul adanya sifat. Itu namanya mustahil. Selanjutnya, sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bolehnya Allah berbuat atau tidak berbuat. Jadi jaiz itu suka-suka Allah. Allah mau ciptakan, terserah Allah. Allah tidak ciptakan, terserah Allah. Jadi Allah boleh mencipta, boleh tidak mencipta, itu namanya jaiz. Boleh-boleh saja, suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat-sifat kemanusiaan. Artinya Rasul itu memiliki sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Itu ada pada Rasul. Bahkan seorang Rasul pun juga akan meninggal, sebagaimana makhluk yang lainnya. Tetapi sifat jaiz ini tidak mengurangi derajat kerasulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku,
Ini keterangan yang sudah ada di sini. Dicatat ya di buku tulis. Pelan-pelan mencatatnya. Persis seperti di video. Ya, dicatat pelan-pelan di buku tauhid. Di buku tauhid dicatat ya. Pelan-pelan nyatetnya, tulisannya yang bagus. Sekiranya bisa dibaca oleh Samian, juga bisa dibaca oleh Pak Yahya. Yang bagus ya nulisnya ya. Selanjutnya, setelah ada keterangan tadi, rincian tentang aqaid 50, ayo kita bernyanyi. Bernyanyi tentang akidah keyakinan kita. Ayo kita bernyanyi. Sudah siap ya? Bernyanyinya seperti ini. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku. Ya Islam agamaku. Ya Muhammad nabiku. Ya Al-Quran kitabku. Lagunya ini diulang-ulang ya. Diputar, diulang-ulang sampai sampean hafal. Sampai hafal. Kalau hafal, alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga dibaca. Manfaat mempelajari ilmu aqaid adalah untuk meluruskan dan meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar akan mengesahkan segala amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita ini akan sah, akan benar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau imannya nggak benar, semua amalan kita akan ditolak. Dan surga nanti akan menjadi pahala balasan baginya. Namun jika iman seseorang tidak dalam posisi benar, maka semua amalan itu akan sia-sia dan di akhirat nanti neraka sebagai balasannya. Melihat posisi dan guna ilmu aqaid yang begitu sangat penting, maka belajar ilmu aqaid hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang yang berakal untuk mempelajarinya. Adapun pemberian nama ilmu aqaid ini karena pengetahuan ini berisikan satu ikatan ilmu mengenai sahnya iman dan Islam yang jumlahnya ada 50, yang terkenal dengan istilah aqaid segel. Perinciannya yang sudah disebutkan di atas. Ilmu aqaid ini juga disebut ilmu usuluddin, yaitu ilmu yang mengetahui tentang pokok agama. Karena itu barang siapa orangnya yang beribadah siang malam tetapi tidak memiliki pengetahuan ilmu ini, maka ibadahnya dianggap tidak sah.
Selain itu, ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam, karena siapapun tidak akan dapat memahami aqaid ini secara benar apabila belum dibicarakan panjang lebar dan penuh perhatian. Bahkan perlu digarisbawahi bahwa memahami ilmu aqaid ini tidak cukup dengan membaca buku saja, tetapi harus melalui seorang guru. Artinya harus ada gurunya. Nggak boleh sendiri, harus dibimbing oleh guru. Dibaca, diulang-ulang, ditulis yang baik di buku tulisnya. Pelan-pelan saja sampai selesai. Ini bab 1 ya. Bab 1. Terima kasih, itu mungkin pembelajaran ilmu tauhid dari Pak Yahya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri yuk pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.